semuanya. Suaraku terdengar kurang jelas ya mungkin ya. Coba ya sekali lagi ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kita lagi memanfaatkan aset delivery. Oke. Terima kasih untuk semangatnya. Nah, pagi ini aku pengen bahas sesuatu yang sering banget bikin kita kewalahan. Pada penasaran gak nih? Kalau dari muka-mukanya sih iya ya. Mukanya JJ. Penasaran banget tuh JJ. Oke, aku mau bahas gimana caranya kerja maksimal tanpa burnout dan bisa istirahat tanpa regret. Banyak banget orang yang bilang kayak kita harus work-life balance. Tapi kenyataannya hidup itu nggak selalu bisa dibagi rata. Hidup tuh nggak selalu bisa dibagi rata. Kadang kita harus kerja gila-gilaan. Kadang juga kita butuh istirahat total. Yang penting itu bukan balance-nya, guys. Yang penting itu kita tahu kapan kita harus ngegas untuk kerja dan kapan kita harus ngerem untuk istirahat. Kuncinya itu kontras. Kayak key message yang mau aku sampaikan pada pagi hari ini itu adalah work hard, play hard, and live fully. Bukan kerja sampai habis, bukan juga santai terus tanpa arah. Tapi kita bisa pakai dua mode ini untuk maksimalin hidup kita. Mungkin aku pengen denger nih dari teman-teman. Kalian pernah nggak ngerasa burnout? Atau menurut kalian burnout itu apa? Mungkin ada yang mau volunteer, raise hand mungkin. Nggak ada nih yang mau. Ayo dong, angkat tangan. Ini nggak ada yang mau. Oke, aku tunjuk aja ya. Aku tunjuk. Mungkin bisa Kak Nugi. Ayo Kak Gi. Burnout ya. Cek. Ya, masuk. Burnout ya. Mungkin ini yang ku sebut ini yang bisa menyebabkan burnout ya, kayak misalnya kita kerja terus-menerus tanpa tahu arah tujuan kita, goals kita tuh apa. Gak tahu. Jadi kita kerja terus-menerus dan buta dengan tujuan. Sampai akhirnya pusing sendiri, kelelahan mental, kelelahan fisik. Ya, Oke. begitu. Oke. Mungkin yang lain Farhan mungkin. Silakan Farhan. Burnout ya. Ya aku pernah nggak ngerasa burnout? pernah pas main suatu game ya. Jadi game itu kayak ada daily-nya, terus ada gacanya juga. Tapi setelah berbulan-bulan free to play dan tidak dapat karakter yang saya inginkan, jadi kayak merasa lelah aja dan burnout jadinya. Untuk apa ini semua? Oke. Oke, baik. Mungkin satu lagi. Oke, Kak Bayu, silakan Kak Bentar, Bayu. aku mau menimpalin Farhan. Oke. Itu kurang geseknya, Han. Kurang gesek gitu. Kalau mau karakternya harus gesek dulu itu. Harus Udah bayar, dulu harus saya free pay to to play. win dong. Gimana sih? Mungkin satu lagi ada Kak Jerry mungkin. Pernah sih. Ya. Pernah sih burnout. Burnout tuh menurutku tuh kayak gini nih, kayak naik mobil atau naik motor nih. Bannya udah botak, remnya udah minta maaf duluan, tapi aku masih aja ngegas kenceng. Jadi akhirnya gak apa-apa, bentar lagi sampai, tapi ternyata jiwaku udah lock out dari diriku sendiri gitu sih kalau aku. Oke, baik. Oke, banyak yang mikir burnout itu cuma soal capek karena kebanyakan kerja. Tapi sebenarnya burnout itu
ketika kita terus-menerus ngelakuin hal yang kita nggak yakin bersama atau dengan orang-orang yang kita nggak suka atau sesuatu hal yang kita nggak suka. Itu burnout. Contohnya nih, aku mungkin bisa kasih contoh. Jadi aku pernah, oh ya disclaimer dulu, mungkin untuk beberapa orang udah pada tahu kalau aku suka ngonten untuk sosial media aku tuh udah pada tahu, udah pada follow juga. Nah yang buat kalian yang belum follow silahkan follow ya sosial media aku ini sekalian promosi. Nah aku pernah dapet endorsean salah satu produk yang aku nggak yakin nih produk ini bisa atau enggak. Aku nggak yakin, aku nggak percaya sama produk ini. Dan aku pakai, aku nggak suka produknya. Nah, daripada aku mikir kayak, aku nggak mau orang-orang nanti nonton kontenku, mereka pakai, mereka nggak suka, mereka nggak cocok. Daripada aku mikir gitu, biar aku nggak burnout, karena aku nggak yakin sama produknya. Jadi akhirnya aku ngomong ke PIC dari brandnya itu, aku bilang kayak, aku nggak cocok sama produknya, aku nggak yakin, jadinya aku beli aja produknya. Aku bilang kayak gitu, karena aku nggak yakin sama produknya. Kalau dari contoh-contoh yang mungkin teman-teman share tadi, itu lebih ke lelah. Kenapa? Karena yang kalian lakuin itu, kalian masih lakuin, kalian berarti masih punya, dia main game, dia ngerasa burnout. Tapi dia main game karena apa? Karena kamu suka kan? Bener nggak, Farhan? Kamu suka, Semacam kamu itu cuma capek. Nah, kalau capek, kalau lelah, kita butuhnya apa? Kita butuhnya recharge. Kita butuhnya istirahat. Nah, biasanya cara aku recharge di weekend itu dengan konten, kayak gitu-gitulah karena aku suka konten, dengan badmin. Walaupun akhir-akhir ini aku udah nggak pernah badmin karena kawan badmin saya sedang tidak di Jogja dan posisinya juga lagi puasa ya. Aku ngikutin kelas-kelas online, kelas-kelas self development diri kayak gitulah. Nah, itu cara aku recharge. Cara aku recharge dari hiruk pikuk sibuknya pekerjaan aku di hari Senin, di hari weekday lah, di hari Senin sampai Jumat. Aku recharge-nya dengan cara itu. Nah, aku pengen tahu nih, kalau dari teman-teman, kalian recharge-nya gimana? Mungkin ada yang mau share lagi? Masa ditunjuk terus? Ayo, yuk, yuk, bisa yuk. Oke, ayo Kak Ade, silakan. Cara recharge ya. Ya. Udah tahu aku olahraga sih recharge-nya apapun itu. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Sania, ayo San. Aku cara recharge-nya itu biasanya kalau weekend aku ngabisin waktu sama keluarga atau janjian sama teman main bareng kayak gitu. Oke, bisa juga. Oke, mungkin satu lagi. Dut, ayo Andika, silakan. Masuk. Masuk. Kalau buat nge-recharge itu biasanya weekend ada beberapa opsi sih. Bisa olahraga atau mungkin bisa ke coffee shop sekedar beli kopi, ngeliatin orang di jalan gitu, atau bisa nongkrong sama temen sih. Kalau enggak biasanya kalau memang lagi padat banget, ngeluangin waktu buat bengong dengerin lagu-lagu yang baru rilis gitu, itu cukup bisa nge-recharge energi juga sih. Oke. Oke. Mungkin lebih ke hobi juga sih untuk dengar-dengar lagu baru gitu kan. Itu bener banget sih, ini relate juga sama topik yang Kak Nugi bawain beberapa hari lalu tentang hobi. Walaupun pada saat itu aku sakit atau nggak masuk, tapi ngikutin aku topiknya tentang hobi. Itu bener banget, kita harus punya hobi. Kayak aku juga sempat baca di salah satu postingan Instagram. Sebenarnya ini postingannya
rekapan dari podcastnya Raditya Dika. Pasti kalian tahu lah Raditya Dika siapa, pasti tahu ya. Nah, dia tuh bahas 40 pelajaran hidup selama dia hidup 40 tahun. Nah, salah satunya itu ada ini. Hobi baru itu membawa semangat baru. Itu aku pas baca kayak bener-bener, kalau dipikir-pikir iya, bener. Hobi baru membawa semangat baru. Mungkin dengan kita punya hobi baru atau kita punya hobi deh, kita bisa jadi lebih semangat untuk ngejalanin hidup. Kita semangat untuk weekend kayak aku pengen cepet-cepet weekend, tapi aku pengen cepet-cepet weekend biar aku bisa ngelakuin hobi aku, ngelakuin apa yang aku mau di weekend, nge-recharge aku. Aku mau cepet-cepet kerja, aku mau fokusin kerja selama 5 hari, aku difokus biar kerjaanku selesai, biar di weekend aku bisa istirahat total. Kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa buat teman-teman yang nggak punya hobi atau hidupnya monoton gitu-gitu aja. Mungkin bisa coba deh explore suatu hal baru, cari hobi kalian baru, cari tantangan baru. Maling sendal contohnya, kan menantang tuh. Atau mungkin Kak Ade bisa lari, bawa ayam tetangga misalnya. Nyopet, Cap, Bisa nyopet. Bisa menantang balap kayak lari gitu. sama polisi. Bisa. Nah gitu guys, yang kita butuhin itu sebenarnya bukan balance-nya, tapi kontrasnya. Kayak emang kalian pernah ngeliat singa berburu? Aku sih emang nggak pernah ya ngeliat singa berburu secara langsung, tapi aku pernah lihat di National Geographic cara singa berburu. Mereka tuh sprint, mereka tuh fokusin 100% tenaga mereka untuk buruan mereka. Terus setelah itu apa? Mereka istirahat, like a king. Begitu juga dengan kita juga harus kayak gitu. Saat kerja, kita fokusin ke kerja, kita deep fokus, deep work, dan saat istirahat, kita juga istirahat lepas semuanya, kita deep rest lah, total. Kita istirahat total. Kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau kerja ya fokus kerja, kalau istirahat ya istirahat. Kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Apakah ada tambahan dari Kak Arhat, Kak Bay, atau Kak San, atau dari tim HR? Ini nice topik sih sebetulnya teman-teman. Mungkin tambahanku dikit yang diomongin juga benar juga, apa, when burnout itu rata-rata terjadi karena kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak percaya tujuannya sampai kemana, tidak sesuai dengan apa yang kamu yakini, oke, not as what you believe, dan sama atau dan kamu mengerjakannya dengan orang-orang yang you don't like it. Believe me or not, draining energy is true. Nah, termasuk nggak kamu ngomong sama orang itu bertukar energi dan orang itu bakal ngedrain energimu. Oke. So, yang dibilang tadi itu tadi, we need to evaluate ourselves. Oke. Kadang-kadang kita cuma capek, we need to stop, we need to breathe, and we need to rest. Oke. By the way, ini topik terakhir, besok mungkin ada penutupannya, dan mungkin besok juga tak announce juga next topiknya apa. Thank you, itu aja. Tak balikin ke David atau yang lain yang mau nambahin. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Bay atau Kak San atau tim HR ada yang mau tambahin lagi? Kalau aku sih enggak ya. Kalau yang lain gak Oke, ada yang baik. nambahin, mungkin dari kamu, Cak. Kata-kata hari ini apa ya? Baik. Terima kasih sudah bertanya. Oke, sebelum menutup morning call kita kali ini, aku mau share salah satu quotes. Jadi, power itu bukan datang dari kita kerja terus-menerus, tapi dari kita tahu kapan kita harus ngegas untuk kerja dan kapan kita harus ngerem, berhenti untuk istirahat. Itu aja mungkin guys dari aku. Terima kasih banyak udah ngikutin morning call kita
sampai episode terakhir, tapi jangan khawatir, ini bukan episode terakhir karena masih ada lagi. Nantiin aja terus-menerus ke depannya. Thank you guys. Cheers. 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 Thank you guys. Thank you so much.